Ada sebagian jemaah yang kadang-kala mereka itu mengalami kebingungan dan bahkan juga bertanya-tanya, bagaimana proses keberangkatan umroh ketika mereka ingin melaksanakan umroh, maka bagaimana rutenya dari tanah air, kemudian sampai ke tanah suci, dan kemudian bagaimana kegiatan selama di tanah suci, dan kemudian bagaimana proses kepulangan kembali. Dan ini merupakan salah satu pertanyaan yang besar di antara calon-calon jamaah umroh yang muncul, yang akhirnya membuat mereka mengurungkan niat mereka untuk berangkat menunaikan umroh. Insya Allah setelah ini kita akan jelaskan, ya, Multazam Karimah Bercahaya akan menjelaskan detail dari mulai keberangkatan sampai kembali ke tanah air Indonesia ataupun kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. I remember when I first met you, I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa yang dimanapun Anda berada, yang kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami dari Multazam Karimah Bercahaya Tour and Travel akan menjelaskan bagaimana prosesi pelaksanaan jamaah umroh mulai dari tanah air sampai ke tanah suci. Karena tidak kita pungkiri banyak di antara kaum muslimin yang memiliki niat yang luar biasa untuk menunaikan ibadah umroh. Kadangkala ada penghambat di antara mereka. Salah satu penghambatnya adalah ya adanya keraguan dan bahkan ketidaktahuan langkah yang harus mereka lewati, langkah-langkah yang harus mereka untuk bisa menunaikan ibadah umroh sampai ke tanah suci. Dan insya Allah kita akan jelaskan kepada kaum muslimin yang dimuliakan Allah dan juga kepada para jamaah yang akan menunaikan ibadah umroh, memudahkan pelaksanaan umroh yang mulai dari keberangkatan sampai ke tanah suci dan kemudian kembali ke tanah air. Tentunya yang pertama, setelah seorang calon jamaah ataupun kita akan menunaikan ibadah umrah, tentunya kita mendaftar terlebih dahulu. Mendaftarkan diri ke sebuah biro perjalanan tour and travel, dan salah satunya contohnya kepada Multazam Karimah Bercahaya yang berada di Kota Cilacap di Jalan Renjani nomor 26. Setelah kita mendaftar, maka mulailah kita melakukan sebuah persiapan, ya. Persiapan mulai dari perlengkapan dan juga nanti adanya sebuah manasik, ya. Manasik menunaikan ibadah, cara pelaksanaan menunaikan ibadah umrah di tanah suci. Setelah ditentukan tanggal keberangkatan dan kemudian kepastian penerbangan, maka kita Multazam Karimah Bercahaya biasanya jamaah yang akan berangkat itu kita berangkatkan 1 hari sebelum penerbangan. Nah, ketika 1 hari sebelum penerbangan diberangkatkan dari rumah masing-masing, apabila mereka berasal dari daerah contohnya misalnya Kota Cilacap, maka mereka diberangkatkan dari Kota Cilacap 1 hari sebelum penerbangan. Dan kemudian sampai di Kota Jakarta nantinya mendekati Bandara Soekarno-Hatta, kita inapkan ataupun mereka kita siapkan tempat penginapan ataupun jamaah mereka akan menginap di sebuah hotel yang dekat di dalam ataupun di sekitar bandara supaya mereka itu bisa istirahat dan kemudian juga bisa meluruskan niat, dan juga di situ mereka juga mempersiapkan mentalnya yang akan melakukan penerbangan yang sekian lama ataupun 10 jam lamanya. Maka 1 malam itu kita istirahatkan di hotel yang ada di dekat bandara. Nah, setelah mereka bermalam di sana, maka menunggu schedule penerbangan. Nah, di saat datangnya waktu penerbangan, katakanlah 1 hari setelah mereka istirahat di Jakarta, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, maka setelah itu barulah mereka itu diberangkatkan dari hotel menuju ke bandara, mengikuti proses ya yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, ketika berangkat menuju ke bandara itu biasanya adalah 6 jam sebelum penerbangan. Apabila penerbangannya itu dikatakan misalnya jam 1 siang, maka jam 7 pagi mereka sudah berada di
bandara. Dalam rangka apa? Proses penantian ataupun juga proses untuk, imigrasi, proses untuk tiket dan sebagainya, maka itu semuanya ya akan mereka lakukan selama di bandara. Ada sebagian travel yang mereka memberikan pelayanan maksimal kepada calon jamaah. Ya, bagaimana, pelayanan maksimal kepada jamaah, sehingga jamaah itu tidak direpotkan dengan kopernya, tidak direpotkan dengan barang bagasinya, dan juga tidak direpotkan dengan check-in-nya, tapi semuanya sudah di-handle oleh handling bandara. Dan ini merupakan, apa namanya, fasilitas yang diberikan kepada jamaah, tergantung dengan travel masing-masing. Ketika biro travel itu memuliakan dan bahkan memudahkan para jamaahnya, maka di saat para jamaah itu berada di Jakarta, persiapan untuk penerbangan, maka semua proses yang ada itu ya di-handle ataupun dilaksanakan handling yang ada di sana, dibantu oleh handling. Nah, apabila ada biro travel yang tidak memberikan pelayanan maksimal, kadang-kala jamaahlah yang mengurusi sendiri. Kopernya jamaah yang mengurusi sendiri, bahkan juga check-in-nya juga jamaah yang sendiri, ya. Ini ketika tidak ada handling yang, me-handle di saat itu. Nah, dan alhamdulillah di Multazam Karimah Bercahaya diberikan kemudahan kepada jamaah, diberikan keringanan kepada jamaah, semua jamaah dibantu. Apalagi jamaah yang wanita, anak-anak, yang sepuh, maka mereka diberikan kemudahan dengan adanya handling di sana. Sehingga pembiayaan yang umroh yang diberikan kepada jamaah itu sudah masuk di dalamnya jasa handling di bandara. Sehingga ketika jamaah sampai di bandara, maka semua barang bawaan mereka ataupun juga proses, apa namanya, imigrasinya, proses, tiketnya, maka semuanya sudah di-handle sama handling. Nah, setelah 6 ataupun 5 jam sebelum keberangkatan berada di bandara, maka para jamaah ataupun kita yang akan siap berangkat itu tinggal menunggu waktu dipanggil untuk pembagian paspor, pembagian tiket ya pada jamaah masing-masing. Setelah tiket dibagikan kepada jamaah masing-masing, paspor sudah diterima oleh jamaah masing-masing, maka persiapan jamaah itu kurang lebih 1 jam ataupun 2 jam, ya paling cepat 2 jam sebelum penerbangan mereka sudah mulai masuk proses imigrasi. Ya, proses imigrasi. Setelah mereka masuk ke sana, proses imigrasi dan kemudian selesai semuanya dengan lancar, karena sekarang ini ya teman-teman semua yang dimuliakan Allah dan juga para jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang di imigrasi prosesnya itu memang, apa namanya, diberikan kemudahan menggunakan, alat sehingga pengecekan paspor bagi jamaah itu tidak manual lagi. Ini dituntut kepada para jamaah untuk lebih teliti dan juga mengetahui proses untuk, imigrasi tersebut. Setelah semuanya selesai proses imigrasi dan kemudian semua jamaah itu berjalan bersama menuju ke pintu gate masuk ke dalam pesawat tersebut. Walaupun mayoritas ya jamaah yang akan berangkat akan menunggu di ya ruang tunggu sebelum masuk ke gate pesawat. Itu biasanya adalah 1 sampai 2 jam. Nah, ketika 1 jam sebelum penerbangan maka semua jamaah mulai boarding. Ya, satu persatu mereka boarding dan kemudian pengecekan tiketnya dan dipersilakan masuk ya. Kemudian, jamaah tersebut dipersilakan masuk ke dalam pesawat dan duduk sesuai dengan nomor, kursi yang terdapat dalam tiketnya. Nah, disitulah ya pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah memiliki tiket tersebut, jamaah tersebut sudah memiliki tiket tersebut, maka mereka duduk di ya kursi ataupun seat sesuai dengan tiket yang mereka miliki. Maka ya di Multazam Karimah Bercahaya itu sudah diatur dengan baik bagaimana ya duduknya para jamaah yang melakukan penerbangan yang cukup jauh ke tanah suci, maka mereka duduk itu dikelompokkan sesuai dengan keluarga. Suami istri berdampingan, orang tua dengan anak berdampingan, maka itu oleh pihak biro dan juga handling sudah mengatur supaya mereka tidak terpencar-pencar sehingga mereka merasa nyaman dan aman ketika di dalam ya perjalanan menuju ke tanah suci. Nah, ketika sudah mulai waktu penerbangan maka berangkatlah pesawat ini ya take off ya menuju ke tanah suci ataupun ke Saudi Arabia. Ada yang berangkat menuju ke Jeddah terlebih dahulu, kemudian setelah landing di Jeddah ya, kemudian melakukan perjalanan ke Madinah menggunakan bis. Ada pula
di antara pesawat yang ada itu adalah landingnya di Madinah langsung. Dari Jakarta landing langsung ke Madinah. Artinya adalah landing dua pesawat dengan landing yang berbeda ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, yang langsung ke Madinah landingnya itu tidak menggunakan bis ke Madinah, langsung mereka berada di Madinah. Sedangkan yang satu lagi yang landing di kota Jeddah, ya mereka ini akan melanjutkan perjalanannya apabila mereka itu agendanya ke Madinah dulu, maka mereka menggunakan bis dari Jeddah menuju ke Madinah. Sedangkan kalau seandainya ada di antara mereka yang menunaikan umroh dulu, maka dari Jeddah tersebut langsung dengan bis menuju ke Mekah. Nah, apabila ada rute yang seperti ini, pemirsa yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka ketika ada rute yang mereka itu dari Cengkareng, dari Indonesia menuju ke Jeddah, dan mereka menunaikan umroh terlebih dahulu, maka mikotnya itu adalah di atas pesawat, yaitu Ya Lamlam. Ketika jamaah melewati Ya Lamlam, maka disitulah semua jamaah yang rutenya langsung menunaikan umroh untuk berniat di Ya Lamlam. Nah, jadi ada dua rute. Pertama dari Jakarta menuju Jeddah, ataupun yang kedua Jakarta menuju ke Madinah. Nah, itu semuanya pilihan, ya pilihan dari biro masing-masing. Ya, dan itu biasanya tergantung dengan ketersediaan tiket yang ada. Nah, kalau seandainya baik itu yang landingnya di Jeddah ataupun yang landingnya di Madinah, maka mayoritas kebanyakan jamaah itu lebih senang mereka itu ya setelah dari Jeddah ke Madinah dulu. Supaya apa? Supaya ada persiapan yang lebih banyak di Madinah untuk menuju umrohnya. Maka kita ambillah ya perjalanan yang sepakat mengatakan ke Madinah dulu. Baik yang landingnya di Jeddah ataupun apalagi yang landingnya di Madinah. Maka semua jamaah itu langsung ke Madinah, dan di Madinah itu nanti akan nginap di ya penginapan ataupun di hotel yang sudah disiapkan oleh travel masing-masing. Nah, ketika sudah berada di Madinah, berapa hari jamaah itu berada di Madinah? Di Madinah itu mayoritas adalah dengan program 9 hari PP, maka di Madinah itu jamaah umroh hanya 3 hari. Ya, 3 hari di sana dengan segala macam kegiatan yang ada. Mulai dari kegiatan ibadah, ya, kesehariannya masjid hotel, ya. Dan juga ada sebagian yang mereka punya tambahan tur sekeliling kota Madinah, ada juga tur sekeliling Masjid Nabawi. Maka itu tergantung dengan travel masing-masing, tergantung dengan biro yang mereka ikuti masing-masing. Maka itu kembali kepada keistimewaan dari biro itu melayani jamaah. Semakin baik biro tersebut, maka memberikan pelayanan yang istimewa, memberikan pelayanan yang luar biasa, mulai dari penginapannya, mulai dari melayani jamaahnya, mulai dari tur-tur yang ada, maka itu akan kita laksanakan selama 3 hari di kota Madinah. Yang intinya adalah jamaah umroh setelah mereka sampai di kota Madinah, maka disitulah mulai beradaptasi dengan lingkungan Madinah. Mulai dari cuacanya, mulai dari kebiasaan ibadahnya, maka secara tidak langsung, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang berada yang tujuannya umroh sudah sampai di Madinah, mereka mulai bersemangat untuk beribadah. Dan kegiatan mereka itu hanya dari masjid, dari hotel ke masjid. Ya, setelah ibadah kembali ke hotel. Begitulah setiap hari selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari di kota Madinah, beribadah di kota Madinah, ada satu tempat memang yang semua jamaah umroh bercita untuk bisa berada di sana, yang disebut dengan Raudhah. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, ma baiti raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, itu adalah sebuah taman dari taman-taman surga. Dan itu merupakan sebuah tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka seorang jamaah yang menunaikan umrah ketika sampai di kota Madinah, salah satu tempat yang mereka bercita untuk bisa berada di dalamnya adalah satu tempat raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Karena itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ataupun juga selama di Madinah juga ada sebuah masjid yang dikunjungi yang disebut dengan Masjid Quba. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa yang dia bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, kemudian ya masya ila Masjid Quba, kemudian dia berjalan ke Masjid Quba, menuju ke Masjid Quba. Fasalla fihi rakaataini, kemudian salat di dalam Masjid Quba itu 2 rakaat. Maka ya orang yang melakukan ini mendapatkan sebuah pahala ke umroh nafilah. Mendapatkan pahala yaitu seperti umroh nafilah, umroh sunnah.
Nah, ini dua hal yang paling penting yang bisa dilakukan oleh jamaah umroh ketika berada di Madinah. Yang paling utama, walaupun mungkin masih banyak ya pemirsa yang dimuliakan Allah, kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa dilakukan untuk bisa menambah khasanah ilmu kita di sana. Yang paling utama adalah ketika berada di kota Madinah, kita hanya 3 hari di sana, beribadah di sana, melaksanakan ritual agama di sana, termasuk mengunjungi tempat-tempat yang istimewa di sana, yaitu Raudhah dan juga Masjid Quba. Setelah 3 hari kita berada di Madinah, kemudian hari yang ketiga tersebut kita menuju ke kota Makkah. Tentunya kita menuju kota Makkah itu menggunakan bis ya ataupun juga menggunakan kendaraan darat. Dan perjalanan dari kota Madinah ke kota Makkah kurang lebih sekitar 6 jam. Dan mayoritas ya teman yang dimuliakan Allah dan juga calon jamaah umroh ya yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, ini menggunakan bis dan biasanya dilakukan setelah ba'da zuhur di hari yang terakhir. Di hari yang ketiga kita berada di Madinah, ya ba'da zuhur, setelah salat zuhur di Masjid Nabawi, kemudian kita bersama-sama melangkah berpindah dari kota Madinah ke kota Mekah. Nah, sebelum kita sampai di Mekah ada sebuah tempat yang di situ seorang muslim mulai berniat untuk menunaikan ibadah umrah yang disebut dengan ya Bir Ali atau Dzulhulaifah. Ada sebuah masjid ya, masjid di sana sebagai mikotnya orang-orang yang berada ataupun orang-orang yang berada di Madinah ataupun orang-orang yang ya berangkat menuju ke tanah suci melalui Madinah. Maka tempat mereka berniat itu disebut dengan mikot yang mana berada di Bir Ali ataupun Dzulhulaifah. Sehingga jamaah yang berada di Madinah menuju ke Mekah sebelum mereka berangkat, mereka sudah menggunakan ihram. Baik laki-laki ataupun perempuan sudah menggunakan ihram. Maka setelah ba'da zuhur di hari yang terakhir, mulailah berangkat menuju ke Bir Ali. Disitulah para jamaah mulai turun dari bisnya, berwudu, ada yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat dengan niat salat tahiyatul masjid misalnya, ataupun dengan niat salat sunnah mutlak misalnya, silakan. Karena memang Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau menunaikan ibadah umrah, maka ketika beliau mampir dan singgah di Bir Ali, dan kemudian beliau berniat di sana dan sebelumnya melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, yang itu adalah bisa diniatkan dengan salat tahiyatul masjid. Nah, setelah itu kita berniat di situ. Berniat di Bir Ali tersebut, dan setelah berniat barulah mulai kita bertalbiyah. Jamaah umrah mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kita baca. Ya, kita perbanyak bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ya menempuh perjalanan 6 jam kurang lebih sampailah kita di Madinah, di Mekah. Sampai kita di Mekah dan kemudian di Mekah kita mulai menunaikan pertama kali adalah ibadah umrah. Sebelum kita masuk ke Masjidil Haram untuk ibadah umrah, teman yang dimuliakan Allah, tentunya kita ke hotel terlebih dahulu, masukkan barang kita dan sebagainya, dan kemudian kita sepakat jam berapa kita menunaikan ibadah umrohnya. Dan biasanya sampai di Mekah itu di waktu malam ba'da Isya, dan setelah masuk ke kamar memasukkan barang bawaan kita, kemudian berkumpul di lobi hotel kurang lebih di sekitar jam 10 malam ya. Di saat kita datang tersebut mulailah kita menunaikan ibadah umroh perdana kita dan juga tawaf kudum kita yang pertama. Dan kita di Mekah itu ya selama 4 hari ini pemirsa yang dimuliakan Allah, ya kita kegiatannya hanya ibadah. Nah, ibadah sholat ke Masjidil Haram, ya zikir, kemudian membaca Al-Quran, ya. Kemudian ketika kita sudah mulai selesai ibadah di Masjidil Haram, kembali kita ke hotel, begitu setiap harinya. Walaupun di sela-sela waktu 4 hari itu, nanti ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan berupa tur, yang mengenal bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW dan mengunjungi tempat-tempat yang mana di situ pernah Nabi kita Nabi Muhammad melakukan sebuah ritual ibadah di sana, dan kita pun juga mengunjungi tempat tersebut. Dan itu nantinya selama 4 hari kita di kota Makkah. Setelah kita menunaikan ibadah umroh dan melakukan segala hal ibadah di sana ya selama 4 hari, dan hari yang keempat ini biasanya melihat tergantung dengan jadwal schedule penerbangan kita. Apabila kita penerbangannya misalnya adalah malam, maka di hari yang keempat, setelah ba'da zuhur, kita akan menuju ke Jeddah. Menunggu waktu penerbangan kita ke Indonesia. Dan biasanya karena ini penerbangan internasional,
maka ya 6 jam sebelum penerbangan kita sudah harus berada di bandara. Apabila kita terbangnya jam 21.00 misalnya, maka jam 4 sore ataupun jam 16.00 waktu Arab Saudi, kita sudah berada di bandara. Nah, setelah kita berada di bandara, persiapan ya mulai dari paspornya lagi, mulai dari tiketnya, kemudian proses imigrasi, ya, sampai kita menunggu waktu penerbangan take off kita menuju ke Indonesia kembali. Nah, ketika sudah mulai waktu penerbangan, ya kita take off dan berangkat menuju ke Indonesia kembali. Ya, membutuhkan perjalanan kurang lebih 10 jam dari Jeddah ke Jakarta ataupun ke Cengkareng. Ketika sampai di Bandara Soekarno-Hatta, maka itu lengkaplah perjalanan kita hari yang ke-9 dari proses perjalanan umroh. Maka dengan sampainya kita di Jakarta, ya selesailah penunaian ibadah umroh kita ya dari Indonesia sampai ke Indonesia kembali. Dan setelah itu apabila kita kembali ke daerah kita masing-masing, maka langsung kita ya menuju ke daerah masing-masing. Ada yang berangkat menggunakan kendaraan atau darat, ada juga yang lewat udara. Yang jelas adalah ketika sudah sampai di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta, maka selesailah prosesi umroh kita. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah dan juga calon jamaah umroh, ya supaya Anda tidak mengalami kebingungan, maka proses untuk ibadah umroh itu gampang. Ya dari Jakarta menuju ke Jeddah, ya ataupun menuju ke Madinah. Di Madinah kita 3 hari, kemudian menuju kita ke Mekah, di Mekah kita 4 hari, kemudian kita kembali ke Bandara Jeddah dan langsung menuju ke Jakarta kembali ke Soekarno-Hatta. Maka dengan demikian selesailah ibadah umroh kita, dan insya Allah perjalanan ini sangatlah mudah dan sangatlah menyenangkan, apalagi ini merupakan sebuah ibadah, karena ibadah ini suatu hal yang diberikan pahala yang melipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menunaikan ibadah umroh kemudian dia laksanakan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersih seperti bersihnya di saat dia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Demikian dari Multazam Karimah Bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, ketika kita melakukan perjalanan untuk umroh ataupun juga ke luar negeri, maka di dalam perjalanan menggunakan pesawat itu ada 2 tipe pesawat. Ada pesawat yang sifatnya direct langsung, ada pesawat yang transit. Dan biasanya pesawat-pesawat yang direct ini adalah pesawat yang memang mereka itu memiliki hubungan yang sangat kuat kedua negara. Dan itu biasanya memudahkan para jamaah. Dan ini lebih lebih baik dan lebih istimewa. Bagaimana bentuknya ya ataupun bagaimana penerbangan yang direct tersebut ya. Penerbangan direct itu adalah apabila kita berbicara masalah umrah ke tanah suci, maka direct itu adalah penerbangan yang dari tanah air kita ya Soekarno Hatta langsung menuju ke Jeddah, Bandara Jeddah yang ada di Arab Saudi. Atau yang kedua ya dari Jakarta Cengkareng Soekarno Hatta langsung menuju ke Bandara Madinah ya. Itu namanya direct langsung. Dan ini memang membutuhkan waktunya lebih singkat dan artinya juga kita lebih nyaman dan lebih nikmat. Dan setiap biro-biro yang kemudian ingin melaksanakan perjalanan umroh, mereka itu memilih mengedepankan yang direct tersebut. Termasuk juga Multazam Karimah Bercahaya. Maka kita ya mendahulukan pesawat yang direct. Apapunlah pesawatnya yang direct tersebut, itu yang kita berikan kepada para jamaah karena itu pelayanan yang prima. Yang kedua, tipe yang kedua adalah yaitu penerbangan yang ya tidak direct, yang transit. Nah, apabila transit maka ini kembali kepada pesawatnya masing-masing, ke bandaranya masing-masing, kepada maskapainya masing-masing. Karena setiap pesawat yang tidak langsung ini, yang tidak direct ini, mereka akan transit di tempat ya yang memiliki pesawat tersebut. Contoh misalnya, ya kita katakan bahwasanya ada pesawat Turkish Airlines misalnya. Maka pesawat ini dari Cengkareng akan berangkat menuju ke Turki. Kemudian di Turki baru dia ke Saudi, ke tanah suci. Pulangnya pun juga demikian. Dari tanah suci kemudian dia ke Turki terlebih dahulu, baru ke Indonesia. Dan transitnya pun juga kadangkala minimal paling singkat itu ada 3 jam. Sehingga memang ya ini tergantung pilih kita yang mana. Dan di sisi harga
harga itu memang Masya Allah, yang direct itu harganya lebih mahal dibandingkan yang transit. Sehingga jangan heran teman-teman semua, ya ketika memilih harga, ketika menunaikan ibadah umroh, ada harga yang berselisih agak jauh. Tanyakan terlebih dahulu pesawatnya direct atau tidak direct. Kalau direct mesti akan lebih mahal dibandingkan yang transit. Maka perjalanan yang nyaman ketika menunaikan ibadah umroh, ya, yaitu adalah yang direct, yang langsung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.